Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan di rumah Allah dalam keadaan tidak kurang. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita senantiasa dalam keadaan baik di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu anugerah. Oleh karena itu, menjaga nikmat ini adalah suatu perkara yang kita perlu perhatikan dengan baik, kita perlu perhatikan dengan serius, karena menjaga hidayah ini luar biasa pelitnya. Karena kita uji dengan berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'anul Karim, ahasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kalian mengira setelah kalian beriman kepada Allah, kalian mengatakan aku beriman kepada Allah, wa hum la yaftanun, dan mereka kalian tidak akan diuji oleh Allah. Ujian demi ujian yang menerpa kita dalam kehidupan ini, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, adalah dengan suatu maksud untuk supaya keimanan kita kepada Allah semakin kokoh, ketakwaan kita kepada Allah semakin bulat, semakin kuat, amal ibadah kita kepada Allah semakin khusyuk dan semakin berbeda. Ya, itu adalah maksud daripada Allah memberikan kepada ujian kepada kita semua. Jadi bukan berarti setelah Allah berikan ujian kepada kita terus kita mundur, itu salah. Kalau Allah beri kepada kita ujian terus kemudian kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal untuk membersihkan segala-gala amal kita, segala-gala niat kita, maka Allah membersihkan dengan cara yang kadang-kadang kita tidak senang, tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebab itu malam hari ini kajian kita adalah kajian kita Nasaihul Ibad, nasihat untuk para ahli-ahli ibadah, khususnya bagi kita semuanya, para pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada nikmat betul-betul nikmat yang sejatinya, sebenarnya hakikatnya nikmat adalah nikmat kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, apatah lagi di kehidupan akhirat. Karena di kehidupan akhirat
diceritakan oleh Nabi SAW, ketika seluruh manusia telah masuk dalam surga dan mereka dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jamuan yang sangat nikmat, dalam jamuan yang sangat besar, para penghuni surga itu sementara makan, sementara menikmati jamuan dari Allah, Allah kemudian menyingkapkan dirinya. Ini adalah bagian daripada itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita bisa melihat Rabb kita. Ya, seperti mana engkau melihat bulan tanpa ada awan yang menghalanginya, seperti itulah engkau melihat Rabb kalian. Ini adalah itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi keyakinan kita akan bisa melihat Rabb kita nanti kapan? Ketika kita sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menikmati makanan, insyaallah amin ya, kita semua masuk surga insyaallah. Doa kepada Allah. Ketika semua orang masuk surga, lagi menikmati makanan, tersingkap. Allah menyingkapkan dirinya dan nampaklah Allah yang maha indah. Ya, sehingga semua manusia yang menikmati hidangan itu melupakan hidangan yang dia nikmati, dan mereka semuanya bahagia dengan kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan, yang tidak dapat mereka lukiskan. Dan mereka pun semuanya melepaskan semua makanan dan minuman yang sedang mereka nikmati karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Kita kan tidak pernah lihat Allah, tapi nanti Allah akan memperlihatkan zatnya kepada hamba-hambanya yang dimasukkan Allah ke dalam surga. Sehingga saking nikmatnya melihat, mereka lupa makan dan minuman yang sangat enak-enak. Ada makanan-makanan yang dipanggang, buah-buahan, minuman dengan segala jenisnya, lupa. Dan mereka kemudian tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai hamba-hamba, waktulah kalian sekarang ini tidak ada lagi penyembahan dan ibadah, nikmatilah segala apa yang telah aku siapkan untuk kalian dalam surga. Sudah cukup upaya dan usaha kalian dahulu di dunia. Sekarang nikmatilah semuanya apa yang kalian bersabar atasnya ketika kalian di dunia. Insyaallah kemudian satu kenikmatan biasa. Ya, ini kita bersama. Hidup di atas dunia yang lama kita jawab. Ya. Kita akan mengkaji kitab Nasa'i wal Ibad. Ada makalah yang ke-29 dan makalah yang ke-30. Kita coba untuk mengurainya. Namun sebelumnya kita kirim satu Fatihah ya buat penulis kitab ini, yaitu Ibu Hajar Al-Asqalani. Ala hadihin ya wa ala hadihin salihat. Syaurillah mudah-mudahan Fatihah. Ada dua perkataan daripada Abu Bakar Asy-Syibli. Beliau adalah salah seorang ya ulama yang terkenal ya. Dia adalah ulama dari Baghdad, hidup di zaman Syekh Jumaid dan masa mazhab dia adalah mazhabnya Maliki. Meninggal pada tahun 314 Hijriah. 314 Hijriah. Masih masuk wilayah tabi'in. Masih tabi'in. Dalam usia 87 tahun. Dia seorang ulama
yang telah memberikan ijazah kepadanya agar dia membaca doa ini. Ya. Bisa baca doanya. Jadi terakhir saya kasih doa yang ini doa adalah saya akan berikan khusus dari kitab ini supaya Allah memberikan kepada kita rezeki yang nanti akan saya bacakan. Kalau silakan diambil ijazah. Pada makalah yang ke-29, qala Syubli, berkata Abu Bakar Asy-Syubli, "Idza aradta an tasta'nisa billahi fasta'nish min nafsika." Apabila engkau ingin merasa, idza aradta an tasta'nisa, ingin merasa tenang billah dengan Allah Subhanahu wa taala, fastauhish min nafsika, maka putuskanlah akan kecintaan pada nafsumu. Ya. Kalau engkau mau merasakan tenang dengan Allah, maka putuskanlah akan dirimu dengan kecintaan nafsumu. Itu pasti. Kalau kita cinta dengan nafsu kita, nggak akan datang itu kenikmatan. Kenikmatan tenang dengan Allah. Kita sholat sampai kemarin kita zikir, nggak kita tinggalkan dulu pikiran nafsu kita, mau inilah mau ini, jadwal kita siapkan, nggak akan kita dapat. Ya. Dan ini pengalaman seluruh para ahli thariqah, para ahli ibadah. Ya. Makanya kalau mau zikir, mau sholat, ya, kalau tidak kita upayakan untuk meninggalkan pikiran-pikiran itu dulu, susah untuk kita merasa enak dalam ibadah. Ya, merasa enak. Makanya zikir kita ini perjalanannya panjang. Setelah 100 kali. Ya, kemudian apa lagi? Kita kemudian apa lagi? Kita baca 30 itu ada makna. Al-Fatihah adalah kita minta kepada Allah. Di doa Sarmadiyah itu kan kita sudah minta 4 perkara ya. Ya Allah, bersihkanlah hati dari segala macam tingkatan-tingkatan selainmu, dari riya, dari syirik, dan semuanya kita bersihkan. Hasad, dengki, iri, bersihkan. Karena kita tidak tahu bagaimana bisa membersihkan. Hanya Allah yang bisa membersihkan hati kita. Ya. Dan berusaha dan berupaya. Walaupun kita punya ilmunya, tapi untuk otomatis kita dalam kondisi secepat itu kita bisa hilangkan itu. Makanya ketika saya lihat ketika itu cepat kalian bisa wusul, bisa nikmat dalam zikir, rahasia yang di doa Sarmadiyah itu. Permintaan yang tersembunyi dalam diri kalian ketika 4 perkara yang tadi itu, membersihkan hati kalian semua dari segala kesyirikan, ya, dari segala hawa nafsu, dari segala sifat-sifat hasad, dengki, iri, angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Minta kepada Allah dibersihkan. Karena inilah, ini mangga ini ya. Kalau kotor wadah ini, bagaimana kita meletakkan ini mangga? Mangga ini enak, mangga ini sesuatu yang baik. Makanya dibersihkan dulu wadahnya ini dulu harus dibersihkan. Wadah hati kita ini harus kita bersihkan. Inilah rahasianya. Abang, kalau tidak mau makhlas, ini rahasianya di sini. Maka ada 3 cara itu. Tahali, tajali. Tahali, membersihkan wadah. Itulah yang saya ajarkan dalam 4 doa itu. Bersihkan wadahnya dulu. Masa langsung minta dipancarkan, ditembakkan cahaya nurun ala nuri dalam kolbu sementara hatimu kotor. Paham? Bagaimana bisa kamu meletakkan mangga di sini sementara tempatnya kotor? Itu
kita meletakkan kopi teh sementara tempatnya kotor, nggak mungkin lah. Kita aja jijik, kita mau minum gimana? Ya, ya, kita bersihkan. Baru kemudian minta ya Allah diisi dengan kebaikan, dengan keimanan, dengan ketakwaan, ketabahan, kesabaran, keistiqomahan, kemaafan, ya. Kita minta diisi sudah. Lepas itu baru kita minta ya Allah angkat ini hijab-hijab, sehingga yang tadinya kita nggak tahu Allah berikan. Kemudian minta ya Allah ditutuplah hati kita ini dengan cahaya. Makanya cepat sekali kita usul itu, enak sekali kita zikir. Kayak kemarin waktu saya zikir itu, saya sampaikan sama jamaah yang lain saya sampaikan bahwa kenapa saya nangis waktu dalam berzikir juga saya nangis betul saya. Karena pada saat zikir itu, oh maaf, saya bukan riak, bukan sumah. Ketika berzikir la ilaha illallah, lama memang malam itu, malam Jumat. Nanti dia malam kan lama kan zikir la ilaha illallah. Saya nikmat sekali zikir itu. Dan saya memikirkan, beginilah orang kalau dicabut nyawa. Kalau kamu merasakan nikmat berzikir, begitulah kalau nanti dicabut nyawa. Beda sama orang yang fasik, jujur. Enak lagi kita ingat dunia, enak lagi kita ingat apa yang kita ingat hanya Allah. Terus nikmat sekali Allah. Begini kalau nanti orang dicabut nyawa. Ketika dia memang senantiasa dengan Allah, beginilah nikmatnya. Nikmat dicabut itu pelan-pelan rohani kita mengikuti. Hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang syahid, para wali-wali Allah, para nabi. Oh iya, kayak begitu kayak kita sih. Jadi saya sampaikan kemarin, kalau antum merasakan nikmat berzikir, itu mengalahkan semua nikmatnya. Ya. Nanti kalau ada yang meninggal, saya pesan, ingat kata-kata saya. Ketika antum nanti meninggal terus mengucap la ilaha illallah, dirasakan nikmat seperti yang saya omongkan ini. Ketika sebut pada zikir, kamu merasakan nikmat. Ketika kamu zikir, la ilaha, kamu merasa nikmat sekali. Begitu yang kamu rasakan ketika kamu dicabut nyawa Allah. Ketika nanti kamu datanglah dalam mimpi saya, sampaikan ke saya, iya Ustaz, betul kata Ustaz. Ya. Ya. Karena dalam ibadah itu ada nikmat. Dalam ibadah itu ada nikmat. Ya. Kalau tidak ada nikmat, untuk apa Nabi itu sholat dari sampai bengkak kakinya lalu menjelang sholat? Kalau tidak dirasakan nikmat setiap malam, untuk apa dia berzikir tidak pernah putus kalau tidak ada rasa nikmat? Ya, cuman kenapa kita tidak bisa melihat nikmat ini? Karena ditutup oleh hijab-hijab. Ya, ditutup oleh hijab-hijab. Di antara hijab itu adalah nafsu. Nafsu yang tak terkendali, khususnya nafsu yang tak terkendali. Nafsu itu tidak bisa kita hilangkan, ya. Kita ini bukan sistem rahmaniyah. Rahmaniyah itu sistemnya orang-orang Kristen, Katolik, ya. Enggak, Islam itu agama yang wasatiyah, agama yang pertengahan. Makan, puasa juga, makan juga, ya. Makan itu juga, kita nikah, ya. Ini mohon maaf bagi yang berpisah ya. Saya bukan nyinggung siapa-siapa ya, sorry ya. Gak ada pula yang tersinggung. Jangan ya, enggak. Saya cuma menyampaikan gitu, ya. Artinya nikmat
nikmat yang ada yang Allah sampaikan. Karena Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawa taba'an dimajid. Nafsu ini adalah keinginan. Kalau tidak ada nafsu, kamar dengan malaikat nggak ada keinginan. Kita ini dikasih nafsu oleh Allah itu ada gunanya. Kalau nggak ada nafsu nggak mau kita makan. Makanya di zaman dulu Bang Samsul, ada rumah sakit orang Islam itu diakui. Dulu di zaman dulu rumah sakit zaman kekhalifahan, rumah sakit Islam itu hebat. Cara mereka mengetahui orang itu sembuh atau tidak, dikasih makan. Kalau dia lahap makan itu tidak sembuh. Ya, karena Allah janji Allah akan mengembalikan kembali dirinya punya keinginan nafsu. Ya, kalau dia sehat Allah kembalikan makan. Ya, syahwatnya kembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa gunanya ada nafsu? Ya untuk makan. Kalau tidak ada nafsu, Pak, nggak mau kita sholat. Nafsu ini yang mendorong kita untuk sholat. Makanya kan ada nafsu mutmainnah. Nafsu itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya, bukan kita harus tinggalkan memutuskan akan kecintaan nafsu. Ini maksudnya adalah kecintaan nafsu amarah bisu dan nafsul lawwamah. Ya, nafsu amarah bisu nafsu yang mengajak kepada kita untuk berbuat jahat. Saya rasa kita sudah sedikit memangkas nafsu mau marah, nafsu menempeleng orang, nafsu memukul orang. Nafsu itu kan nafsunya orang nafsu badi mana harus ya, nafsu mau emosi berlebihan itu nafsu, tapi nafsu yang tak terkendali namanya nafsu ammarah bisu. Innan nafsa la ammarah bisu. Sesungguhnya nafsu ini mengajak kepada kita untuk melakukan keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu apa? Nafsu yang mengajak kita, mendorong kita sehingga kita ini menjadi tenang di atasnya. Nafsu mau sholat, ya, keinginan mau sholat, keinginan berbakti kepada orang tua, itu kan keinginan, dorongan. Nafsu itu dorongan. Yang mewujudkan adalah fisik. Dorongan itu nafsu, ya. Dorongan untuk kita mau makan, dorongan untuk kita mau minum, ya. Dorongan untuk kita mau menggurui istri kita, dorongan kita untuk mau sholat, dorongan itu semuanya nafsu. Tapi nafsu itu dalam tataran nafsu mutmain, jiwa yang tenang. Setelah melakukan ibadah, jiwanya tenang. Setelah melakukan amal saleh, jiwanya tenang. Ya, jiwa yang tadi memberontak mau inilah, mau itulah, dia jadi tenang. Ya, jadi stabil. Maka kalau kita di dalam berzikir kepada Allah itu, dalam sholat itu datang nafsu-nafsu itu datang. Nafsu-nafsu itu datang. Tiba-tiba kita schedule itu dalam sholat. Ya, semua inilah. Itu dorongan nafsu dicampur lagi, ditengahi oleh syaitan. Dikasih gambaran begini. Akhirnya apa? Kalau berjamaah masih penting, ada yang mimpin. Tapi kalau sendiri, itu berapa rakaat saya nih? Tahu ibu-ibu. Ya. Ya. Jadi cobaannya ibu-ibu lebih besar sholatnya daripada cobaannya bapak-bapak. Cobaannya bapak-bapak pada diri sendiri, tapi dia dipimpin. Tapi ibu-ibu nggak ada mimpi, dia mimpi sendiri. Nanti besok dia tanya, aku berapa rakaat sholat tadi ya? Ada yang sholat, saya pula sama abang.
Ya gitu. Jadi demikian juga para jamaah sekalian. Ketika kita berzikir, ya, maka tinggalkan dulu nafsu dunia ya. Ya, tidak lama, hanya sekejap saja. Hanya sekejap saja kita sering. Ya cara untuk bisa sampai khusyuk itu ya jangan nge-schedule, jangan ingat yang proposal kita, pekerjaan kita. Jadi rusak itu nanti. Buram itu kita punya kehusuan ya. Nggak akan kita nikmati itu sebetulnya. Ya, jadi tinggalkan saja dulu. Lepaskan. Bukan ini bukan hanya cerita omong kosong. Karena semua kita ada barang itu, termasuk yang ngomong ini. Dia datang. Allah, ragu kau kerjaan lagi setan nafsu. Kesadaran ya. Gitu. Ya. Karena untuk mencapai tingkat khusyuan ini perjuangannya itu susah. Tapi dengan begitu ya kita ada usaha. Ya kalau lempeng-lempeng aja nggak ada usaha namanya. Ya. Dulu saya rajin sekali Ustaz. Sekarang enggak. Namanya kan setelah bisa istiqomah lagi. Bagaimana ente bisa istiqomah? Ya. Ini berat sekali. Ya. Sampai kapan istiqomah ini Ustaz? Sampai ente ketemu sama Allah. Jadi jangan bilang. Jadi antum pikir selama ini kalau orang seperti wali-wali Allah sudah sampai dia sama Allah, coba tengok ya. Tengoklah nanti. Tengoklah Rasulullah. Setelah Mi'raj sudah sampai dia sama Allah. Bagaimana cobaan yang beliau hadapi? Dan bagaimana ibadahnya? Justru ketika kita udah sampai bang, udah usul, mempertahankan itu harus lebih meningkat. Karena makom kita sudah naik. Jangan turunkan lagi makom kita. Ya, saya mikir-mikir senantiasa ya. Perjalanan hidup saya pribadi. Selalu saya ungkapkan dalam ceramah. Apalagi enaknya di atas dunia. Dalam ceramah-ceramah saya juga di masjid-masjid saya bilang, apalagi enaknya dunia ini di atas usia 40 tahun. Apalagi enaknya. Rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, bini sudah ada, anak sudah ada. Mau mengejar apa? Batas itu 40. Kalau sudah tidak terkejar dunia, jangan kejar-kejar terus. Ya, itu udah batas itu. Tapi bukan saya bilang jangan bekerja, tetap bekerja. Maksudnya ambisius kita untuk ini bahaya. Kalau kita tak serius di usia 40 tahun, itu kaki kita sudah dikubur. Tinggal nunggu yang satu lagi untuk masuk. Karena itu 40 tahun itu batasnya. Quran sudah menjelaskan masalah itu. Nanti Bang Cecep belum Ustaz. Saya belum sampai 40 tahun. Tapi rata-rata kita di sini sampai 40 tahun ini kan. Enggak, itu sudah mulai itu. Ya, Allah sudah perlihatkan banyak kekurangan dari kita. Tetapi tidak begitu. Allah juga sudah kasih sama kita nikmat-nikmat yang banyak. Ya, alhamdulillah kita harus selesai kuliah, ya kan? Tinggal menikah, kita nanti punya cucu lagi, ya kan? Nah, ini kita bahasan. Kenapa lagi? Ada mantu. Tapi kekuatan kita seperti itu. Ya, jadi sekarang kita. Tetapi semua keperluan kita sudah dipenuhi oleh Allah. Dan sebagainya. Kita maksa pun di usia itu bukan saya katakan sudah terlambat, boleh silakan. Ya. Tapi jangan terlalu maksa sekali sampai menggerus kita punya urusan dunia.
urusan akhirat. Makanya dulu orang-orang tasawuf itu diterima di usia 40 tahun baru dia dikasih ijazah. Kenapa? Seperti Nabi itu dikasih wahyu di usia 40 tahun, sudah batas untuk ngurusin dunia. Sekarang ngurusin akhirat, yang ngurusin tentang problematika keumatan. Nah, gitu. Kenapa? Itu untuk mempersiapkan bekalan kita di akhirat. Saya bahas kemarin itu di ayat surat Az-Zukhruf ayat berapa ayat? Ini masih hafal ya. Karena Nabi mengatakan inna ummati, sesungguhnya umat itu usianya itu 60 tahun dan 70 tahun. Kalau saya sekarang 44 tahun, berarti usia saya tinggal 16 tahun lagi di atas. Harus gitu, harus planning. Loh, yang kemarin berapa tahun itu gimana? Carut marut Ustaz, kontang panting takkan tidak karu-karuan tahun-tahun lalu. Sekarang isilah imbangi yang kemarin itu yang nggak jelas. Berapa tahun? Kalau 44 berapa? Kalau masa balik kita usia 12 tahun atau 14 tahun, 15 tahun katakanlah, berarti ada rentang berapa tahun? 15 ke 44 berapa Pak? 30 berapa? 36 35 35 itu enggak jelas juga. Ya kan? Saya aja di pondok pesantren, kalau ngitung 35 tahun saya dengan ibadah saya di 35 tahun itu, kayaknya masih kurang. Kayaknya masih kurang. Bagaimana ya? Entah sampai enggak 60 tahun usia saya bisa. Yang penting rentang waktu kita ini 60 tahun usia umat Nabi. Jadi planning kita tinggal 16 tahun lagi saya hidup di atas dunia ini. Harus di planning. Ya, karena Nabi sudah sampaikan rentang waktu umat itu di kisaran 60 tahun. Kalau lebih daripada itu bonus. Marisa Haq itu kan? Ibu tahu Marisa Haq kan? Istrinya siapa? Ika Fauzi ya? Artis, cantik lagi, sehat, segar. Besok kan dokter itu. 62 tahun meninggal. Jadi tadi dia sudah plan, punya plan juga itu. Jadi kita buat plan ya, supaya kita tidak terlalu bernafsu sekali ya. Yang mau kejar dunia bisa-bisa ya usia Bang Cecep, Bang Agus, masih aja lah, masih kencang lah itu kan. Kalau sudah kayak gitu nih Pak Daryono, udah banyak ngerem-remnya, masuk angin lah, capek, sakit pinggang lah, wah, sedikit sudah ngeluh sama orang rumah, coba diurutkan dikit ini lah, saya gitu tuh. Kadang-kadang ngeluh juga sama Bang Agus, coba tolong carikan tukang urut ini. Dulu saya waktu masih rentan-rentan 30 ya sama Bang Iman itu. Ustaz dulu masih usia 30 tahun itu sampai jam 3 baru pulang ditanya unggat. Masih kuat. Woi sekarang terasa sekali. Ya Allah. Ya. Jadi waktu ini sangat sekali. Jadi nafsu yang ada ini harus dikendalikan ya. Jangan pula kita buang nafsu ini, enggak. Nafsu ini baik. Iya, Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Termasuk Allah ciptakan iblis itu ada gunanya. Allah ciptakan setan ada gunanya. Kalau kita main bola nggak ada lawannya, tak enak atau enggak? Abang main bola ya? Ya? Kalau abang main sendiri main bola, enak nggak? Enak nggak? Kan nggak enak, ya kan? Hah? Apa? Kita menonton saya kalau nggak lawannya. Ya penonton nggak mau nonton juga. Jadi ibu jangan salahkan setan atau iblis. Setan atau iblis itu ada gunanya. Gunanya apa? Sebagai lawan kita. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Kalau musuh apa? Kita lawan. Karena kita lawan, kita ada lawan. Kadang kita kalah telak, kadang dia kalah telak. Begitu itulah. Jadi kita ini dengan setan itu saling serang-serangan.
Kadang kita, kalah telak kita dibuatnya. Saya pun sendiri merasakan, kalah telak saya hari ini sama syaitan. Telak saya kalah sama nafsu saya. Itu semua lawan. Tapi kita ini tidak sebanding. 3 lawan 1. Kita ini lawan 3, kita 1. Apa 3 itu? Setan. Sudah. Nafsu. Sudah. Dunia. Dunia ini segala isinya, teman-teman yang jahat lah, lingkungan yang jahat, itu semua dunia. Ya, setan. Ya, tidak nampak. Kalau dia nampak enak kita tabok dia kan. Tapi tidak nampak. Tapi kita tahu diam dalam hati kita. Ya. Kita tahu bisik-bisikan dia. Kadang kita kalah, kadang kita menang. Kapan kita menang? Kalau kita mengingat Allah. Waman a'rada an dzikri rahman, waman a'rada an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa yang lupa kepada Allah, ini rumus hidup nih. Siapa yang lupa kepada Allah, Allah akan kuatkan syaitan pada dirinya. Paham nih kenapa malas? Kenapa malas? Karena kita tidak kuat dengan Allah, lupa kepada Allah, syaitan kuat, nafsu kuat, dunia kuat menarik. Itu rumusnya. Nafsu kuat, syaitan jadi kuat, nafsu jadi kuat, dunia jadi kuat, menarik. Tapi kalau kita kuat kepada Allah, syaitan KO, nafsu terkendali, di bawah kendali kita, dunia hina datang kepada kita. Dunia hina datang kepada kita. Allah, siapa yang hidupnya untukku, maka aku akan jadikan dunia ini datang kepadanya secara terhina. Secara terhina. Ini secara terhina. Maksudnya aku tidak peduli sama kamu loh. Tolong ini Pak, tolong. Seringkali saya membuktikan itu. Saya lebih senang nggak punya uang di dompet daripada ada uang banyak. Sebab kalau tidak ada uang saya di dompet, nggak pusing pikiran saya. Enak saya zikirnya. Ada duit malah macam rusak pikiran saya. Makanya ada duit, saya kan orang rumah, haruslah. Malah saya ngurusnya. Betul ini. Saya tengok dompet saya 100.000 aja itu. Pak, ada mobil mau beli bensin. Saya tidak tahu dari mana-mana aja duitnya. Kan cuma beli bensin besar. Paling duit 100.000 untuk beli rokok. Selebihnya ada duit, ya saudara. Di ATM saya berapa ratus aja itu. Saya buka-buka aja nih, online kan. Benar itu, saya nggak mau terlalu pusing saya. Andaikan HP ini nggak ada untuk umat, saya malas pegang HP. Karena guru saya tuh nggak mau dia pegang HP. Di tengah kemudian tidak pegang HP. Ya, kalau nggak kepentingan umat, tapi HP-nya dipegang sama asistennya, sama Haji dan tangan kanannya Pak Yai. Sama dia, sama dia ada. Ini yang tidak mau dia terganggu dengan maka untuk menikmati dunia ini ambillah semua. Kalau kau ngambil banyak, berat kamu pikul. Ada orang contoh semut ngambil banyak dia gula, tenggelam dia gara-gara ngambil banyak itu gula. Ini ada burung itu burung pelatuk ya, burung pinggir. Saya tengok video itu saya nangis semua. Dunia ini harus kita ambil semua untuk kita saja. Nah, ada ikan kecil itu, ikan besar lewat bang, dia patuk gitu, padahal itu makanan dia, ikan. Yang lewat ikan kecil baru dia patuk. Dua-duanya kan rezeki. Kenapa dia nggak patuk yang besar? Tahu dia kalau dia makan besar nggak mampu dia punya mulut untuk makan. Jadi yang kecil. Begitulah kadar Allah kasih rezeki kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau kita diberikan rezeki yang pas-pasan, baik buat kita. Jangan ngeluh sama Allah.
Karena kalau kamu ambil banyak, kamu simpang siur menggunakannya. Sholat pun nggak benar. Allah Akbar. Satu dia kok ini kemana-mana yang aku ambil karaoke lagi. Terus ya sudah, ya nikmati apa yang ada yang Allah kasih, syukuri, ya. Jangan terlalu bernafsu sekali. Bukan berarti kita, karena Allah sendiri mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan sungguh-sungguh kehidupanmu yang abadi untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kamu jangan juga lupakan ada bahagian yang sedikit di dunia ini untuk kamu ambil. Ambillah yang sedikit. Manfaatkanlah untuk jalan ibadah. Saya setiap kali ulang-ulang. Kalau ada duit kamu beli motor yang bagus, untuk apa beli? Ada duit kamu berdaya rumah, untuk apa? Untuk supaya kamu nyaman ibadah. Ada uang kamu tabung untuk apa? Untuk anakmu sekolah perguruan tinggi. Dan gitu aja. Jangan kamu gunakan yang lain-lain, pusing kepalamu nanti. Pusing, ya. Gunakanlah di jalan yang baik. Kalau Allah kasih lebih, gunakan di jalan yang baik. Ya. Kalau kamu nggak sanggup untuk mengelola keuangan, kasih sama istrimu. Kadang-kadang laki-laki ini susah ngelola. Tapi perempuan dikasih uang 100.000 itu bisa 1 minggu. Itu hebatnya perempuan. Tapi kadang-kadang dikasih uang 1 juta, habis 1 menit COD. Tapi COD-nya untuk keperluan rumah tangga. Ya, makanya saya nggak mau pegang-pegang duit. Nah, terus ya, yang penting saya punya uang beli bensin mobil. Kenapa? Bagi saya ini loh, ini saya luar biasa sekali ya. Ketika kita menjaga agama Allah, ada saya jalan-jalannya, mobil saya diserempet rusak. Ada Pak Daryono, besok mau dia perbaiki. Apalagi dan di pondok instalasi ada Bang Cecep, ya mau kita televisi nonton bola ada Bang Cecep. Jadi ada saja Allah kasih jalan-jalan, ya. Dan jalan-jalan itu menenangkan kita, tenang kita. Kenapa? Oh, sama kawan yang kita cari, bukan sama orang lain. Subhanallah. Ya. Jadi saya tidak larang, silakan monggo. Ya. Jadi bapak-bapak tidak usah pegang duit banyak, kasih sama ibu-ibu yang ngaji. Kasih ATM-nya sama ibu. Kalau bapak-bapak yang pegang, entah lama-lama di kedai kopi ngapain kita pegang mau duit. Ya. Kasih sama ibu. Ya, insya Allah. Ibu bisa nggak kan? Bisa ngelola keuangan kan? Ya pula ibu yang habiskan cuma-cumaan, cuma pasien yang masih cari kerja. Ya, saya kadang-kadang tengok orang rumah itu kan. Ya Allah, saya kasih begini cukup, alhamdulillah. Saya kasih begini cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah dia. Nah, saya bilang itulah berkah. Ya, berkah ini kita penting. Berkah itu sedikit mencukupi dan memberikan ketenangan. Yang tidak berkah itu banyak, tidak mencukupi dan membuat kita tidak tenang. Ini tidak berkah. Berkah itu sedikit, walaupun sedikit, bukan banyak, bukan berkah itu banyak pun nggak apa-apa. Banyak, menenangkan dan mencukupi, nah itu berkah. Itu berkah itu persyaratannya 3, ya, mencukupi, ya, oke, bermanfaat, oke, yang ketiga menenangkan. Yang tidak berkah, tidak cukup, tidak bermanfaat, tidak bikin tenang. Kalau ini 3 ada dalam hartamu, itu Allah cabut keberkahan. Bisa jadi dengan jalan yang tidak benar. Paham ya? Insya Allah ini. Lius ini insya Allahnya ini. Catat betul-betul ini, ya, catat ini. Ya. Saya ini kerja saya aja gini aja ngajar. Ya, tiba-tiba kayak tadi dikasih beras sama orang Budi.
malas untuk santai. Makan santai. Saya udah cukup makan, udah sehat. Kata Nabi SAW, kalau kamu bangun pagi dalam keadaan sehat, ada makanan, kamu bisa beribadah dengan Allah, seolah-olah kamu telah memiliki dunia dan seisinya. Rumah tanggamu tenang. Apa lagi yang mau dicari di atas dunia ini? Kamu sehat, kamu bisa beraktivitas, ya. Istrimu tidak ngejumel di rumah. Maksudnya tidak bikin puyeng kepala kita, ya. Kita sehat, bisa beraktivitas, bisa ibadah. Kita seolah-olah sudah memiliki dunia dan segala isinya. Apalagi nanti kayaknya saya selalu pernah bilang itu membuat Bang Hedi itu nangis ya. Ya Allah, apakah Ustaz yang betul? Sudahlah, kita tidak punya tanah ratusan hektar. Terus kita tidak punya lagi planning untuk dapatkan surga, tanah surga. Sayang. Caranya gimana? Zikir la ilaha illallah. Zikir subhanallah bihamdi. Itu semua zikir-zikir yang kita membangun bangunan kita di surga. Ketika kita zikir, malaikat bekerja bangun surga untuk sekolah. Ketika kita lepas, tidak dibangun lagi surga untuk kita. Gitu. Maka Nabi mengatakan, adunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah ladangmu yang kamu tanam di dunia untuk kamu petik di akhirat. Nunggu jam 10, saya kaji terakhir. Qala Syubli, makalah yang ke-30. Berkata lagi Syekh Asy-Syubli, "Lau duftum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati." Ini menarik sekali. Apa kata Syekh Asy-Syubli? "Lau duftum halawatal wuslati." Apabila, dengarkan ini baik-baik ya. "Lau duftum halawatal wuslati." Ini saya sering kali bahasakan. Apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Lau duftum, biar masuk ini konteksnya ya. Kalau awak pakai kacamata terus belajar kayak gini, kayak guru kita dulu ngajar di kelas pakai kacamata. Ini tanda-tanda sudah berdua. Dulu tidak pernah kita pakai kacamata, sekarang masya Allah. Kalau pegangnya kebaca. Dulu kita ngolok guru-guru kita yang ngajar pakai kacamata kan, betul kacamatanya guru ini. Kalau nengok guru kita begini. Sekarang kita pula yang seperti itu. Aduh. Kadang-kadang kita olok dulu pakai kacamata, sekarang kita rasain. Qala Syubli, berkata Syekh Asy-Syubli, "Lau duftum halawatal wuslati." Apabila kamu telah pernah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, la'araftum mararatul qat'ati. Maka kamu pasti mengetahui pahitnya jauh dari Allah. Maka kamu pasti mengetahui pahitnya jauh dari Allah. Betul kata dia. Kita kalau sudah pernah merasakan dekat dengan Allah, terus kita jauh dari Allah, rasanya hidup ini pahit. Nggak ada yang bisa mengobati. Mau kawannya bagus, mau hibur kita nonton hiburan, nggak bisa mengobati. Bagi orang-orang yang sudah pernah merasakan zikir kepada Allah, merasakan nikmat beribadah kepada Allah, merasakan nikmat bersama dengan Allah. Ketika dia jauh dari Allah, dia akan merasakan pahitnya jauh dari Allah. Dia merasakan sengsaranya kalau jauh dari Allah SWT. Itu adalah
azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Tetap Allah berikan azab bagi orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Oke. Jadi kalau kita ini kayak kita ini ya, yang ahli thariqah, kita senantiasa zikir kepada Allah terus kita jauh, pasti pahit kita rasa. Walaupun kita senyum, tidak bisa terubah kecuali kita wudu, kita saudara baru kita mulai start serius zikirnya, baru balik dia. Kalau tidak, dunia ini tetap sempit. Karena yang hukumnya begitu. Man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lupa dari Allah, Allah jadikan hidupnya sempit. Sempit. Mau ada uang, hidupnya tetap sempit. Mau temannya banyak, hidupnya sempit. Mau rumahnya luas, rumahnya sempit. Ya. Makanya bukan rumah yang sempit atau luas itu yang membuat kita bahagia dalam rumah, tapi bagaimana menjadikan rumah kita tempat kita beribadah sama dengan anak-anak kita, ya, adik kita sholat di dalamnya. Insya Allah rumah itu akan menjadi surga bagi kita untuk kita beribadah. Kita penikmatnya antum dengan malam bangun jam 1, jam 2, jam 3, ya di situ berkemas, berwudu, ya lepas itu antum di kamar bentang sejadah pakai harum-harum, karena engkau mau bertemu dengan Allah. Terus engkau angkat pagi Allah, dengan malam di tengah suasana yang sangat sunyi, engkau hanya berdua-duaan dengan Allah, tidak ada yang tahu, ya. Terus engkau sholat walaupun hanya 2 rakaat, berzikir, la ilaha illallah, istighfar, berdoa kepada Allah. Oh, ingat sekali. Ya, jangan jauh dari Allah ya. Supaya semua nikmat yang kita rasakan betul-betul bermanfaat. Ya. Saya punya cerita tadi sore agak lambat datang. Itulah. Ya Allah, saya salah seorang murid saya juga di jamaah thariqah diberi cobaan rumah tangga yang luar biasa, sampai istrinya datang, aduh saya nangis dalam hati, ini karena jauh dari saya, jauh dari gurunya, jauh dari Allah, tak ada pencerahan, pada hidupnya mewah, rumah tangganya hancur berantakan. Jadi saya bilang pelajaran saya berikan kemarin kemana dibawa? Ini kan jauh dari gurunya, kita dapat pencerahan. Makanya yang penting bagi kita untuk ada gini, untuk saling mengingatkan. Watawasul bil haqqi watawasul bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati untuk sabar, ya. Ini penting. Oh saya sudah wali, tidak perlu ada pengajian lagi. Ya. Tidak bisa ini, tapi kita ini harus senantiasa warka'u ma'ar raki'in. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang ruku. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan wakunu ma'as shadiqin, dan senantiasa kalian bersama orang-orang yang benar cara berpikirnya, benar cara langkahnya, benar cara hidupnya, benar ibadahnya. Mesti itu kata Quran, bukan kata Ustaz. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha Allah. Sabarkanlah dirimu. Ini Nabi Allah perintah, bukan kita, Nabi sekelas Rasulullah. Apa kata Allah sama Nabi? Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu ya Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama, duduk semajelis, sehidup, sesosial dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, hanya mengharap ridho Allah.
Nabi diperintahkan Allah untuk sabar. Maka kalau saya tak sabar, saya menyalahi Nabi. Nengok wajah-wajah kalian yang suka membangkang kadang-kadang kan? Enggak. Soleh semuanya, ya, soleh semuanya. Saya disuruh oleh Allah seperti Nabi disuruh oleh Allah. Antum juga begitu. Seperti mana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar, maka sama juga Allah perintahkan kepada ustaz untuk bersabar, sama juga Allah perintahkan kepada antum semuanya untuk bersabar. Sabarkan diri kalian. Ya, nggak lama lagi kita akan jumpa dengan Allah, jumpa dengan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.